Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat dari Universitas Terbuka Banjarmasin dengan NIM 0512045338. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ketiga basis data oleh dosen pengampu Ibu Dewi Kania Widayawati, Eskom Mkom. Halo. Ini adalah tugas ketiga. Ini sudah saya copy dari e-learning. Ini saya tempel di sini. Tugas 3 Anda adalah A. Melakukan praktikum transaksi. B. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Sini langkah-langkah persiapannya. Ya, langsung lanjut saja ke praktikum transaksi pada langkah 2, misalnya yang satu sudah kita selesaikan pada praktikum 2, rumah sakit. Jadi database-nya sudah ada. Praktikum transaksi digunakan untuk memastikan operasi basis data tetap konsisten dan dapat dikatakan bila terjadi kesalahan. Oke, yang pertama kita buat transaksi tanpa commit. Kemudian ini untuk database rumah sakit pada tugas 2 yang lalu digunakan kembali. Kita masuk ke rutin untuk membuat transaksi yang baru. Create new rutin. Kita tulis di sini transaksi 1. Sebelumnya saya sudah pernah mencobanya, jadi ada history. Saya sudah pernah mencobanya. Sini kita tempelkan. Yang di sini saya menambahkan seorang pasien dengan nama Clara. Dengan ID 5 ya harusnya. Ini harusnya 5. Soalnya di tugas 2 sebelumnya saya tambahkan ada 4 pasien, jadi harusnya ada 5. Ini adalah ID yang kelima. Oke, saya enter saja langsung di sini. Tapi di sini kita tidak menggunakan commit ya. Jadi seharusnya data tidak berubah. Dia transaksi berhasil dibuat, tetapi coba kita execute. Di sini sebelum di execute ya, di sini ada pasien. Nah, di sini ada 4 pasien ya, ada total. Jadi kita masuk lagi ke rumah sakit prosedur. Nah, kita execute ya. Oke, di sini nambah 5 berhasil dibuat, tapi tidak tersimpan pada database pasien di sini. Nah, cuma ada 4 karena kita menggunakan tanpa menggunakan commit ya untuk kodenya. Nah, kita buat lagi yang baru, transaksi 2 dengan commit. Untuk parameternya tidak digunakan, jadi saya drop saja di sini kodenya. Kalian di sini saja supaya cepat. Oke, ini tidak saya isi ya. Nah, ini kita perlukan prosedur lalu tambahkan definition saja. Oke, berhasil. Ini belum nambah ya, jadi kita langsung execute saja gitu. Jadi seharusnya di sini bertambah ya. Nomor 5 ada Clara. Oke, berhasil ditambah karena di sini kita menggunakan commit. Ini dia commit pada kodenya.
Ya tadi tidak ada ya, dia berhasil cuman tidak tersimpan. Jadi untuk menambahkan data kita harus menggunakan commit. Selanjutnya ada langkah 2.3 transaksi dengan rollback. Rollback ini menggulung kembali ya, jadi batal ini. Di sini kita lihat kodenya, update pasien, set nama pasien danar, where ID pasien 3. Jadi dia pengen mengubah nama pasien yang ID 3, tetapi rollback juga ada commit disimpan, tapi di sini rollback ya, jadi ia tidak akan terjadi, tidak akan tereksekusi. Kita coba ya, transaksi 3 ya, kita hapus ya, kita coba. Dia seharusnya mengganti nama Barki dengan danar ya. Oke, di sini tidak tereksekusi ya karena ada rollback. Coba kita lihat di table passion. Nah, di sini tidak tereksekusi danar ya, tidak terganti nama Barki, ID-nya 3. Kita buat lagi yang baru. Langkah selanjutnya kombinasi insert rollback plus update. Kita ini praktiknya mengikuti buku panduan praktikum ya. Ini kodenya. Ya, kita lihat kodenya di sini. Insert info tambahan pada table pasien, nama pasien, alamat pasien, value 7, Roni. Kita ganti di sini 8 sih seharusnya. 6 sih seharusnya. Tapi karena rollback juga dia tidak akan tersimpan. Nah, di sini start transaction lagi yang baru. Update pasien, set nama pasien 17, where ID pasien sama dengan 3. Jadi ID pasien yang 3 akan berubah namanya dengan 17 ya. Di sini tidak ada rollback, hanya ada commit. Jadi seharusnya Roni tidak tertambah, tetapi Barki akan terganti dengan 17. Ya, coba praktekkan. Oke, berhasil, kita coba execute. Nah, di sini bisa terlihat sudah ya. Nomor 3 terganti dengan 17, sedangkan nomor 6 tidak ada Roni. Karena ada perintah rollback tadi. Walaupun dia mengupdate, dia di sini update ya, pasien ganti nama pasien ID 3 di update. Tapi tidak ada perintah rollback, jadi dia dilaksanakan, dieksekusi karena ada perintah commit. Jika ada perintah rollback di sini maka tidak akan dieksekusi dengan commit di sini ya. Selanjutnya save point, kita coba praktekkan save point. Oke, kita lihat di sini kodenya adalah, kita ganti 6 saja di sini. ID-nya 6, novela 7, biji 8. Oke, saya pahami di sini save point, di sini ada save point 1 ya. Jadi di sini harusnya tersimpan untuk Adi. Lalu untuk pasien Bella seharusnya tidak tersimpan ya di sini. Karena ada rollback 2.1 kembali ke sini. Lalu selanjutnya ada Cici ID pasien 8. Ini akan tersimpan karena tidak ada rollback. Ini ada commit. Oke, kita coba saja. Transaksi 5 ya. Terakhir kayaknya. Hapus parameter. Tambahkan kodenya. Oke, berhasil dibuat, tidak ada error. Kita coba eksekusi ya.
Oke, tidak ada yang dirubah. Coba kita cek dulu ya. Nah, di sini tertambah Adi dan Cici ya. Seharusnya Adi tadi 6 sih, tapi di sini 7 ya. Sepertinya karena ada data sebelumnya tersimpan. Kita biarkan saja. Sini Bella tidak tersimpan ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi. Cici tersimpan. Sebenarnya di sini kita ganti juga bisa sih, edit passion, tapi saya biarkan saja. Nah, karena ada Ronnie tadi ya yang 6 ya, tapi Ronnie back. Kita Clara tadi sudah benar. Oke, lanjut kita ke trigger ya. Praktikum trigger. Trigger digunakan untuk menjalankan perintah otomatis setelah terjadi operasi tertentu pada tabel. Jadi dia akan secara otomatis menjalankan perintah. Jika ada perubahan pada tabelnya. Kita coba isi data awal. Kalau kita buat dulu ya. Ini saya salah urutan. Di sini memasukkan obat ya. Seharusnya saya buat tabel obat dulu. Sepertinya saya tertukar di sini. Ke tabel obat. Ini dia. Tabel obat. Oke. Tekan di SQL. Go. Oke, berhasil. Mari kita buat lagi tabel transaksi obat. Sini sudah muncul ya obatnya. Berhasil. Oke, sudah berhasil. Transaksi obat juga berhasil. Lalu isi data ini. Kita cut saja. Cut ini satu. Jika saya lanjutkan tadi langsung ke masukkan data awal obat tadi, maka akan terjadi error ya, karena belum ada tabel obatnya. Sini kita coba masukkan. Ini kosong masih ya. Yang kosong ya. Kita buat tabel obatnya. Mau ke SQL. Sini ada amoxicillin, paracetamol, dan vitamin C. Oke, berhasil. Harusnya di sini tertambah ya. Oke, berhasil. Lalu kita buat triggernya. Sini kita buat trigger dengan nama TG2. Kita masukkan dalam transaksi obat. Untuk setiap baris, kita mulai set stok, kurang lebih jumlah set stok. Jadi obatnya. Jadi dia akan mengurangi stok yang ada dengan sesuai jumlah yang akan diminta. Jadi dia stoknya secara otomatis akan terkurang.
Di sini juga bisa sih sebenarnya, tapi saya di sini saja. Saya menggunakan delimiter, menghapus delimiter saya juga menggunakan trigger itu tadi. Oke, kita coba untuk uji ya trigger. Jadi kita sudah set, dia akan men-trigger jika obat yang digunakan itu atau yang diambil berapa, dia akan mengurangi jumlah stok yang ada. Sini kita lihat stok obatnya 20, 30, dan 25 ya. Kita akan kurangi obat. Kita kurangi 3 ya dengan ID obat 1. Obat yang pertama tadi. Obat apa ya? Amoxicillin. Oke, amoxicillin kita akan kurangi 3. Sini. Kita masukkan kodenya. Oke, maaf di database masuk saja. Ini lebih aman. Ini sebenarnya untuk mencari obat sih saya lihat untuk melihat apakah bisa langsung terlihat. Oh iya, bisa langsung. Nah, dia di sini kelihatannya 17 langsung terkurang ya. Stok yang awalnya 20 tadi dikurangi dengan 17 dengan harga obatnya 20.000. Kita kali 3 tadi ya. Bisa masuk ke transaksi obat trigger ya. Oke, ini dia transaksi obatnya. Dia masukkan langsung ke table transaksi obat dengan harga total harga 60.000. Jadi ini sangat berguna trigger untuk memudahkan. Oke, itu dia untuk praktek saya pada database basis data 3, tugas 3. Untuk praktek data terdistribusinya, saya mohon maaf untuk basis data terdistribusi ini saya mohon maaf tidak bisa untuk melakukannya karena terhalang oleh spek laptop saya yang tidak mumpuni. Tapi saya memahami konsepnya. Saya juga jelaskan tambahan di sini. Jadi untuk terdistribusi itu dia konsepnya slab master ya, budak dan tuan. Jadi dia tuh fungsinya server cadangan. Server cadangannya itu diberi nama slab, lalu server utama diberi nama master. Jadi fungsi yang slab itu hanya untuk hanya bisa melihat ya tanpa bisa mengubah isi data pada database. Yang bisa mengubah hanya master. Tetapi ketika master bermasalah, si slab tadi bisa menjadi master. Jadi sebagai cadangan untuk proteksi pengamanan ya. Jika terjadi masalah pada server utama, maka di server kedua sudah aman, sudah ada datanya. Dia akan melakukan replika di slab itu ya. Di slab yang hanya awalnya itu mereplika, jadi dia bisa melihat isi datanya. Ketika master bermasalah, dia bisa dijadikan server utama, menggantikan master. Dan juga bisa juga untuk mengurangi beban kerja dari master ya. Slab ini bisa seperti melihat data atau mencari data. Jika yang mengakses data server utamanya terlalu banyak, jadi dia bisa mengurangi data server utamanya. Mengurangi beban data server utamanya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, yang saya pahami. Untuk slab dan master, konsepnya seperti cadangan pada data server utama. Sudah berapa menit ini? Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk salah perkataan saya hilapnya dan banyak kurangnya. Terima kasih banyak telah bersabar menonton.